Alhamdulilladzi yaqbalu taubatan an ibadih wa nun'imu ala shaimina bi kufranih wa najihim bi karamatin fadli min ranih. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum banafsi bitaqabla wa ta'ati la'alakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah. Setiap pekan kita diingatkan untuk bertakwa kepada Allah oleh para khatib saat berkhutbah. Demikian pula selama Ramadan yang kita jalan ini, pesan-pesan ketakwaan disampaikan tak pernah berhenti. Pesan-pesan itu membangun kesadaran kita bahwa kita menjalankan ibadah puasa pun agar terbentuk ketakwaan dalam diri kita, sebagaimana tujuan puasa, la'alakum tattaqun. Hanya saja ada satu hal yang perlu kita waspadai ketika pesan-pesan ketakwaan itu disampaikan. Jangan biarkan hati kita tertutup, lalu tidak tergerak untuk meraih ketakwaan itu. Mari sejenak mengingatkan penuturan Ibnu Mas'ud. Beliau radhiyallahu anhu menyampaikan, cukuplah berdosa bagi seorang ketika dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, lantas ia menyangkal, uruslah dirimu sendiri. Orang seperti kamu kok mau menasihatiku? Dahulu para soleh memang sering mengajari kita agar tidak menyepelekan pesan ketakwaan. Bahkan sekalipun ketakwaan itu datangnya dari seorang yang tidak layak, strata sosialnya di bawah kita, bahkan umurnya di bawah kita. Suatu saat Khalifah Harun ar-Rasyid berjalan-jalan dengan unta yang mewah, penuh hiasan. Tiba-tiba datanglah seorang Yahudi menghampirinya. Wahai Amiril Mukminin, kata orang Yahudi itu, bertakwalah engkau kepada Allah. Serta merta Khalifah turun dari untanya, lalu bersujud kepada Allah di atas tanah dengan penuh tawadhu dan khusyuk. Khalifah kemudian memerintahkan agar kebutuhan orang Yahudi tersebut dipenuhinya. Ketika ia ditanya alasan perintah itu, beliau menjelaskan, tatkala saya mendengar perkataan orang Yahudi itu, tiba-tiba saya teringat firman Allah. Beliau lalu membaca Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qila lahu taqillahu akhatahu izzatu bil ismi wasbuhu jahannamu wala bi'sal mihad. Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongan yang menyebabkan berbuat dosa, maka cukuplah balasannya neraka jahanam, dan sesungguhnya jahanam itu tempat tinggal seburuk-buruknya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 206. Nah, lantaran itulah saya sangat khawatir, saya takut kalau sayalah orang yang disebut Allah tersebut. Begitulah sikap Khalifah Harun ar-Rasyid yang layak dijadikan teladan setiap kita, setiap kali kita menerima pesan ketakwaan dari orang lain. Jamaah yang dirahmati Allah, salah satu jalan untuk meraih ketakwaan adalah memperbanyak istighfar. Lebih khusus lagi, Al-Quran menggambarkan karakter para salih adalah mereka yang memperbanyak istighfar pada waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka memohon ampunan atau beristighfar. Quran Surah Az-Zariyah ayat 18. Pada ayat lain Allah SWT menyebutkan kebiasaan para salih untuk beristighfar pada waktu sahur. Wal mustafirina bil ashari, dan orang-orang yang meminta ampun di waktu sahur. Quran Surah Ali Imran ayat 17. Demikianlah Allah SWT menyebut secara khusus kebiasaan para salih yang mengagumkan itu, yaitu memperbanyak istighfar pada waktu sahur.
Mereka menghiasi Ramadan dengan salat malam, lalu melanjutkan dengan memperbanyak istighfar pada waktu sahur. Para saleh tersebut sangat memahami keutamaan waktu sahur, tidak saja karena berlimpahnya kebarokahan pada saat itu, tetapi waktu itulah sesungguhnya Allah SWT turun ke langit dunia. Marilah kita mengingat kembali Rasulullah SAW bersabda, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Allah berfirman, Man yada'uni wastajibah. Siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Man yas'alani wa utiyah. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Man yastaghfiruni fa aghfirlah. Siapa yang memohon ampunan kepadaku, maka aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah rahimakumullah. Waktu sahur adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Pada waktu itulah setiap doa akan dikabulkan, setiap permintaan akan dipenuhi Allah, dan setiap taubat akan diampuni oleh Allah. Inilah alasan yang mendorong para salih mengoptimalkan waktu sahur dengan memperbanyak doa dan istighfar. Ketika berada bulan Ramadan, betapa Allah SWT mempermudah kita untuk bangun di waktu sahur dibanding malam-malam yang lain. Bahkan di masjid ada petugas yang membangunkan kita untuk bangun sahur. Sekali lagi, Ramadan menjadikan kita bangun lebih awal. Nah sayangnya, meski bangun lebih awal, tidak banyak di antara kita memanfaatkan peluang itu dengan sebaik-baiknya. Tidak jarang, bahkan banyak di antara kita yang terjebak pada aktivitas yang tidak berfaedah. Acara-acara televisi, baik berupa sinetron atau lawak-lawakan, tak banyak memberi manfaat, tetapi menyihir sebagian di antara kita untuk terus menontonnya. Padahal kita menyadari masih banyak harapan kita dalam hidup yang mesti kita gantungkan kepada Allah. Masih banyak permintaan kita yang harus disandarkan kepada Allah SWT. Dan tentu saja masih banyak dosa-dosa yang berjejal di dalam hati kita yang mesti kita mohonkan ampunan dari Allah SWT. Rasa-rasanya godaan terberat kita di bulan Ramadan adalah perasaan enteng untuk meninggalkan hal-hal yang utama dan menggantikannya dengan hal-hal yang remeh-temeh. Tentu ini bukan perkara boleh atau tidak boleh, tapi dalam batas-batas tertentu. Kadang kita perlu memprioritaskan perkara-perkara utama yang akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Hari-hari ini mari kita kembali melazimkan istighfar. Jadikan ia sebagai kebiasaan, terutama pada saat sahur kita. Tidak sekedar karena kita mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita, atau karena banyak permintaan yang ingin kita mohonkan kepada Allah SWT. Namun boleh jadi hari-hari ini kita mulai merasakan kelesuan dalam beribadah. Tilawah kita mulai keteteran, sholat tarawih kita mulai ogah-ogahan, sholat subuh berjamaah kita mulai bolong-bolong, dorongan untuk bangun sahur mulai terasa berat. Jika kondisi ruyah kita sedang tidak baik-baik saja, salah satu yang dapat kita tempuh adalah melazimkan istighfar. Hasan al-Basri pernah menyampaikan, jika engkau tidak mampu melakukan qiyamul lail atau tahajud di malam hari dan berat berpuasa di waktu siang, ketahuilah sesungguhnya engkau terhalang dari hal itu. Sesungguhnya engkau telah dibelenggu oleh kesalahan dan dosa-dosa yang telah engkau lakukan. Oleh karena itu, melazimkan istighfar dapat memudahkan seseorang untuk melakukan ketaatan dan merasakan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah SWT. Jadi begitu kita rasakan kelesuan dalam beribadah, segera lazimkan istighfar agar stamina kita dalam beribadah kembali dipulihkan oleh Allah SWT. Barangkali inilah yang dicontohkan Rasulullah SAW. Dari Abrol Al-Muzani yang merupakan sahabat Nabi, bahwa Nabi bersabda, Innahu la yughanu alal qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'atan marasin.
Ketika hatiku malas, aku beristighfar pada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melazimkan istighfar sehingga Allah membuat kita menjadi hamba-hamba Allah yang solih. Sebelum saya akhiri khotbah pertama ini, mari kita dengarkan dialog imajiner puasa kepada kita. Puasa berkata, "Kamu bilang aku ini mulia, tapi kamu perlakukan aku biasa-biasa saja. Allah menyuruh kamu berpuasa di bulanku, tapi kamu seenaknya masih banyak yang makan minum tanpa rasa malu. Kamu bilang aku bulan diturunnya Al-Quran, tapi kok gak ada waktu untuk tadarusan. Sekarang malah sibuk mikirin lebaran. Kamu bilang aku bulan ibadah, sekedar tarawih saja banyak yang tidak mengerjakan, alasan capek dan lelah. Kamu bilang aku ini bulan sedekah, namun kamu beli dengan hartamu. Kutunggu apakah kamu nanti akan membayar zakat fitrah. Kamu bilang aku adalah bulan ampunan. Kutunggu air mata taubatanmu, tapi kamu masih lebih asik dengan gurauan. Kamu bilang aku lebih mulia dari 1000 bulan. Aku tunggu rukuk sujud dan tilawahmu di 10 hari terakhir ini. Tapi banyak di antara kamu lebih memilih malam-malam dengan mimpi-mimpi yang semu. Sahabat, sebentar lagi aku akan pergi, meninggalkan kamu untuk waktu yang lama. 11 bulan lagi aku pasti akan kembali. Tapi aku nggak tahu apakah kita bisa berjumpa lagi. Kecewa, menyesal, dan menangislah sekeras-kerasnya. Sekarang mumpung kamu masih dalam pelukanku, moga-moga pertemuan kita ini akan jadi saksi bahwa kamu mencintaiku. Jadilah kita saling merindu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wasyami'ul alim.